Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Seorang TKI sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah tiba-tiba menggegerkan dunia. Berawal dari pekerja kebun di Norwegia, Aditya menemukan bakat luar biasa dalam catur dan tanpa diduga berhasil mengalahkan Magnus Carlsen, sang juara dunia. Dengan ajian kuno warisan kakeknya, ajian Sukmo Catur, ia membaca gerak-gerik lawan dan membuat kejutan besar di panggung internasional. Bagaimana perjalanan penuh liku dan tantangan ini membawa Aditya dari seorang pekerja biasa menjadi ikon kebanggaan? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagi bersama. Saya doakan semua pendengar mendapat pahala berlimpah, rezeki yang lancar, kebahagiaan yang tak terhingga, serta kemudahan dalam hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, dari desa ke negeri orang. Aditya menatap sawah di depan rumahnya dengan hati berat. Angin yang biasa menyejukkan kini terasa dingin dan menusuk. Keputusan meninggalkan desa kecil di Jawa Tengah bukanlah hal mudah. Ayahnya yang sakit-sakitan dan ibunya yang hanya mengandalkan hasil tani membuat beban keluarga semakin berat. Aditya tahu, ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menjadi TKI di Norwegia, meski bayangan negeri asing itu tampak begitu jauh dan menakutkan. Keberangkatan Aditya diiringi tangis haru keluarga dan tetangga. Di depan pintu rumah, kakeknya yang renta memanggilnya. Aditya, ingatlah apa yang kakek ajarkan. Dunia ini penuh tipu daya, tapi hati yang bersih dan pikiran yang tajam akan selalu menang, ujar kakeknya sambil menggenggam tangan Aditya erat. Kakek menyerahkan sebuah buku tua yang pernah diajarkannya kepada Aditya semasa kecil. Ajian Sukmo Catur ini bukan sekadar ilmu. Ini adalah cara untuk memahami dunia dan lawanmu. Jangan lupa berdoa kepada Allah, tambahnya dengan suara bergetar. Meninggalkan desanya adalah luka tersendiri bagi Aditya. Di dalam bus menuju bandara, ia terus memikirkan apa yang akan terjadi di Norwegia. Bahasa asing, budaya baru, dan iklim dingin yang belum pernah ia rasakan menjadi ketakutan yang menghantuinya. Namun, bayangan senyum ibunya membuatnya terus melangkah. Aku harus kuat, gumamnya dalam hati. Setibanya di Norwegia, Aditya dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari ekspektasi. Hidup sebagai tukang kebun di rumah seorang pengusaha kaya tidaklah mudah. Tangan yang dulu hanya memegang cangkul kini harus berurusan dengan alat-alat modern yang asing baginya. Cuaca dingin menusuk tulang, membuatnya rindu pada matahari hangat di desanya. Meski demikian, Aditya tidak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap kerja kerasnya adalah harapan bagi keluarganya di Indonesia. Di sela-sela pekerjaannya, Aditya sering merenungkan pelajaran kakeknya tentang ajian Sukmo Catur. Meski terdengar seperti dongeng, ada sesuatu dalam ajaran itu yang selalu memberinya kekuatan. Mungkin ini saatnya aku benar-benar memahami apa yang diajarkan kakek, pikirnya sambil membuka kembali buku tua yang diberikan kakeknya. Buku itu mengandung doa-doa, meditasi, dan filosofi yang mendalam tentang membaca pikiran dan memahami gerak hati orang lain. Namun, tidak semua orang di sekelilingnya ramah. Ada beberapa rekan kerja yang memandang rendah dirinya karena statusnya sebagai TKI. Mereka sering mengejek dan mencemooh Aditya. Kamu hanya seorang tukang kebun. Jangan mimpi bisa jadi apa-apa di sini, ucap seorang rekan dengan nada mengejek. Meski hatinya sakit, Aditya memilih diam. Ia percaya, Allah selalu bersama mereka yang sabar. Dalam kesendirian dan kesulitan itu, Aditya menemukan kedamaian melalui catur. Di asrama kecil tempat ia tinggal, ia sering bermain catur online untuk menghilangkan penat. Di papan catur, ia merasa bebas. Setiap langkahnya seperti tarian, penuh strategi dan emosi. Tanpa ia sadari, catur menjadi pelarian sekaligus medan latihan untuk mengasah insting dan pikirannya. Ia tidak tahu, jalan ini perlahan akan mengubah takdirnya. Bab 2, keahlian tersembunyi. Hari-hari Aditya berlalu dengan rutinitas yang hampir monoton. Namun, ia selalu menyempatkan bermain catur di malam hari. Suatu malam, ia bergabung dalam sebuah turnamen catur online.
Lawan-lawannya berasal dari berbagai negara dengan tingkat kemampuan yang beragam. Tak disangka, Aditya berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan. Keahliannya yang semakin terasah membuatnya menonjol dalam komunitas catur online tersebut. Kemenangan Aditya di turnamen itu menarik perhatian seorang penyelenggara lokal yang mengadakan kompetisi catur di Oslo. Ia diundang untuk berpartisipasi dalam turnamen tingkat kota. Pada awalnya, Aditya ragu. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun seperti aku bersaing di turnamen besar? Pikirnya. Namun, teman-temannya di asrama memberikan dorongan. Ini kesempatanmu, Dit. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa lebih dari sekadar pekerja. Ujar salah satu temannya dengan semangat. Pada hari turnamen, Aditya datang dengan hati berdebar. Ruangan penuh dengan pemain profesional yang tampak percaya diri. Ia merasa kecil di antara mereka. Namun, ia mengingat ajaran kakeknya tentang ajian sukmo catur. Fokus dan tenang, gumamnya sambil memejamkan mata. Ia mulai merasakan ketenangan yang mendalam, seolah-olah pikirannya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Pertandingan pertama berjalan dengan lancar. Aditya berhasil mengalahkan lawannya dengan strategi yang mengejutkan. Penonton mulai memperhatikan pemuda Indonesia ini yang bermain dengan ketenangan luar biasa. Siapa dia? Bisik beberapa penonton. Aditya tidak memperhatikan perhatian itu. Ia hanya fokus pada permainannya, langkah demi langkah. Namun, tantangan sesungguhnya datang di babak semifinal. Lawannya adalah seorang pemain profesional dengan pengalaman internasional. Pertandingan berjalan sengit. Setiap langkah terasa seperti pertempuran mental. Dalam momen kritis, Aditya teringat buku tua dari kakeknya. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan aliran ajian sukmo catur. Ketika ia membuka matanya, ia tahu langkah berikutnya. Langkah itu adalah langkah kemenangan. Lawannya terdiam, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam strategi Aditya. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan ketika Aditya dinyatakan sebagai pemenang. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. Ia tidak menyangka bisa sejauh ini. Setelah pertandingan, seorang penyelenggara mendekatinya. Permainanmu luar biasa. Kami ingin mengundangmu ke acara eksibisi melawan Magnus Carlsen, katanya dengan nada serius. Aditya terdiam. Nama Magnus Carlsen adalah legenda di dunia catur. Bagaimana mungkin seorang tukang kebun seperti dirinya bisa melawan sang juara dunia? Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan panggilan takdir. Ia hanya menjawab, "Saya siap." Malam itu, Aditya merenung di kamarnya. Ia menatap buku tua pemberian kakeknya dan berdoa kepada Allah. "Jika ini jalanku, bimbinglah aku," bisiknya. Perjalanan baru telah dimulai, dan ia tahu, ini bukan sekadar tentang catur. Ini adalah tentang membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata dengan usaha dan keyakinan. Bab 3, Hari Pertandingan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aditya melangkah masuk ke dalam aula besar tempat pertandingan eksibisi akan diadakan. Sorot lampu terang dan kamera dari berbagai media membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Magnus Carlsen, sang juara dunia, sudah duduk di meja pertandingan dengan senyuman ramah namun penuh keyakinan. Penonton bersorak, sebagian bahkan mengejek Aditya yang dianggap tak sebanding dengan lawannya. Aditya menarik napas panjang. Ia mengingat pesan kakeknya, jangan takut pada mereka yang terlihat kuat, karena kekuatan sejati ada di dalam hati dan pikiran. Ia duduk di kursi yang telah disiapkan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Magnus menyapanya dengan ramah, tapi tatapan tajamnya seolah membaca isi kepala Aditya. Namun, Aditya sudah siap. Permainan dimulai dengan langkah pembuka Magnus yang agresif. Aditya memejamkan mata sejenak, merasakan aliran energi ajian sukmo catur yang mengalir di tubuhnya. Ia mulai membaca pola pikir Magnus melalui gerakan tangan dan tatapan matanya. Dia mencoba menjebakku dengan langkah raja, pikir Aditya. Ia melangkah hati-hati, mengantisipasi setiap kemungkinan. Langkah demi langkah, pertandingan semakin menegangkan. Magnus mulai menunjukkan ekspresi serius, menyadari bahwa lawannya bukan pemain biasa. Aditya, meski gugup, tetap tenang. Penonton yang awalnya meremehkan, kini mulai terpaku pada papan catur. Komentator pertandingan mulai memberikan pujian pada strategi Aditya yang terlihat cemerlang. Pada momen kritis,
Magnus mencoba melakukan langkah kejutan yang sering membuat lawan-lawan sebelumnya menyerah. Namun, Aditya sudah membaca niat itu. Ia merespons dengan langkah yang tak terduga, membuat Magnus terdiam. Keheningan menyelimuti ruangan. Magnus, untuk pertama kalinya, terlihat ragu. Akhirnya, Magnus mengulurkan tangannya. "Kamu menang," katanya dengan nada rendah namun penuh penghargaan. Tepuk tangan gemuruh memenuhi aula. Aditya masih tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia telah mengalahkan sang juara dunia. Setelah pertandingan, Aditya dikerubungi wartawan yang bertanya tentang rahasianya. Dengan senyum sederhana, ia hanya menjawab, "Itu semua berkat doa dan ajaran kakek saya. Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang berusaha." Nama Aditya kini melambung, bukan hanya sebagai pemain catur, tetapi juga sebagai simbol harapan dan keberanian bagi para TKI di seluruh dunia. Bab 4, Dampak Kemenangan. Kemenangan Aditya atas Magnus Carlsen menjadi perbincangan hangat di media internasional. Di Norwegia, wajahnya terpampang di berbagai surat kabar dan stasiun televisi. "TKI Indonesia taklukkan sang juara dunia catur." Begitu bunyi salah satu judul berita. Namun, di balik sorotan kamera, Aditya tetap merasa dirinya hanyalah seorang pemuda desa yang beruntung. Di komunitas TKI di Norwegia, kemenangan Aditya membawa semangat baru. Para pekerja yang selama ini merasa diremehkan mulai bangga menyebut asal-usul mereka. "Aditya telah menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar pekerja kasar," ujar seorang TKI yang menjadi teman dekat Aditya. Kebanggaan ini juga sampai ke tanah air. Keluarga Aditya menerima kabar tersebut dengan air mata haru. Kakeknya yang renta berulang kali mengucapkan syukur kepada Allah sambil memeluk buku tua yang pernah diberikan kepada Aditya. Namun, perhatian besar ini tidak serta-merta membuat hidup Aditya menjadi lebih mudah. Di balik layar, ada tekanan dan ekspektasi besar yang tiba-tiba menumpuk di pundaknya. Tawaran untuk mengikuti turnamen besar mulai berdatangan, dari Eropa hingga Asia. "Ini kesempatan emas untuk mengubah hidupmu," kata salah satu agen olahraga yang menawarinya kontrak profesional. Tetapi Aditya tidak langsung menjawab. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aditya merasa harus kembali ke desa asalnya sebelum melangkah lebih jauh. "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakekku secara langsung," katanya kepada teman-temannya. Perjalanan pulang ke Indonesia pun menjadi momen refleksi bagi Aditya. Di sepanjang perjalanan, ia merenungkan apa yang telah ia capai dan bagaimana ia harus melangkah ke depan. Sesampainya di desa, Aditya disambut dengan sukacita oleh keluarga dan para tetangga. Kakeknya, yang terlihat semakin tua namun tetap bersemangat, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu telah membuktikan bahwa ilmu ini bukan sekadar cerita," ujar kakek dengan mata berkaca-kaca. Aditya memberikan trofi kemenangannya kepada kakeknya sebagai simbol penghormatan. "Ini bukan hanya kemenangan saya, Kek, tapi kemenangan kita semua," katanya. Namun, kunjungan ini juga membuka matanya pada banyak hal yang harus ia perjuangkan. Melihat kondisi desanya yang masih tertinggal, Aditya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk mendirikan sekolah catur bagi anak-anak desa. "Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi besar bisa dimulai dari tempat kecil seperti ini," ujarnya dengan penuh semangat. Mimpi Aditya tidak hanya berhenti pada dunia catur. Ia ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda, menunjukkan bahwa kerja keras, doa, dan kepercayaan pada diri sendiri bisa membawa seseorang melampaui batas-batas yang mereka kira mustahil. Perjalanan Aditya baru saja dimulai, dan ia tahu masih banyak tantangan yang menanti di depan. Bab 5, Tantangan Baru. Setelah beberapa bulan kembali ke Indonesia, kehidupan Aditya mulai berubah drastis. Sekolah catur yang ia dirikan perlahan-lahan mulai menarik perhatian anak-anak desa dan bahkan desa-desa tetangga. Banyak anak-anak yang sebelumnya tidak mengenal catur kini menjadi muridnya. Aditya mengajari mereka tidak hanya cara bermain catur, tetapi juga filosofi di balik permainan itu. Catur bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kamu memahami setiap langkah yang harus diambil dalam hidup, ujarnya kepada para murid. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru. Beberapa orang mulai mencurigai niat baik Aditya. "Dia hanya mencari perhatian," ujar seorang tokoh desa yang tidak senang melihat Aditya menjadi sorotan. Rumor-rumor ini mulai menyebar, membuat Aditya merasa cemas. Meski begitu,
ia memilih untuk tetap fokus pada mimpinya. Di sisi lain, Aditya menerima undangan untuk mengikuti turnamen catur tingkat Asia di Singapura. Undangan ini menjadi peluang besar, tetapi juga membuatnya harus meninggalkan desa lagi. Ia merasa bimbang antara melanjutkan perjuangan di dunia catur atau tetap tinggal untuk membangun sekolah catur yang lebih besar. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anak ini begitu saja, pikirnya. Di tengah kebimbangannya, kakeknya memberikan nasihat yang menenangkan. Aditya, langkahmu tidak harus berhenti di sini. Dunia harus tahu tentang kekuatan ajian Sukmo Catur, dan kamu adalah pembawanya. Jika kamu melangkah lebih jauh, itu bukan berarti kamu meninggalkan desa ini. Itu artinya kamu membawa nama desa ini ke dunia, ujar kakeknya dengan bijak. Setelah merenung dan berdoa kepada Allah, Aditya memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia percaya bahwa dengan menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional, ia dapat membuka lebih banyak peluang bagi desanya. Aku akan pergi, Kek. Tapi aku berjanji akan kembali membawa sesuatu yang lebih besar untuk desa ini, katanya dengan tekad kuat. Perjalanan ke Singapura membawa Aditya pada pengalaman baru. Ia bertemu dengan banyak pemain catur hebat dari berbagai negara. Setiap pertandingan terasa seperti ujian baru bagi dirinya. Namun, ia tetap tenang, mengingat ajaran kakeknya dan kekuatan ajian Sukmo Catur. Langkah demi langkah, ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya hingga mencapai babak final. Di babak final, Aditya menghadapi pemain terbaik dari Cina yang dikenal dengan julukan Dewa Catur Asia. Pertandingan berlangsung sengit, dengan setiap langkah dipenuhi ketegangan. Namun, di saat-saat kritis, Aditya kembali mengandalkan kekuatan ajian Sukmo Catur. Ia berhasil melihat pola pikir lawannya dan memanfaatkan celah kecil untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan ini tidak hanya membawa Aditya ke puncak dunia catur Asia, tetapi juga membawa nama desanya semakin dikenal. Ia kembali ke Indonesia dengan piala kemenangan, tetapi yang lebih penting, ia kembali dengan semangat baru untuk membangun masa depan desanya. Kini, Aditya tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengangkat martabat keluarganya, desanya, dan seluruh TKI di dunia. Bab 6, Masa Depan yang Terang. Kemenangan Aditya di Singapura membuka banyak pintu bagi dirinya dan desanya. Tawaran untuk mengikuti turnamen tingkat dunia datang bertubi-tubi, namun Aditya memilih untuk menunda keikutsertaannya. Aku ingin memastikan sekolah catur ini kokoh sebelum aku melangkah lebih jauh, katanya kepada salah satu rekannya. Ia merasa tanggung jawab terhadap anak-anak di desanya lebih penting daripada ambisi pribadinya. Sekolah catur yang ia dirikan kini berkembang menjadi pusat pelatihan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sponsor swasta. Anak-anak dari berbagai wilayah datang untuk belajar. Tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan potensi luar biasa, bahkan berhasil memenangkan kompetisi tingkat nasional. Aditya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat bagaimana mimpinya memberikan dampak nyata. Di tengah keberhasilannya, Aditya tidak melupakan kakeknya. Ia sering mengunjungi rumah kakeknya untuk berbagi cerita tentang perkembangan sekolah dan murid-muridnya. Kakeknya, meski tubuhnya semakin lemah, selalu memberikan doa dan nasihat. Ingat, Aditya, ilmu itu untuk dibagikan. Jangan pernah takut untuk melangkah lebih jauh jika itu demi kebaikan, ujar sang kakek dengan suara pelan. Namun, kehidupan tidak selamanya mulus. Sebuah tantangan baru muncul ketika sekolah catur Aditya menghadapi ancaman pembebasan lahan oleh pihak yang ingin mengembangkan proyek komersial. Keputusan ini memicu protes dari warga desa, terutama para orang tua murid. Aditya merasa terpukul, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan teman-teman dan jaringan yang ia bangun selama ini, ia mengajukan petisi untuk melindungi lahan tersebut. Prosesnya panjang dan melelahkan, tetapi akhirnya pemerintah daerah memutuskan untuk melindungi sekolah catur Aditya sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi Aditya dan seluruh komunitasnya. Sekolah catur itu kini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi generasi muda. Aditya akhirnya memutuskan untuk kembali ke kancah internasional. Dengan membawa nama desanya, ia mengikuti turnamen.